Selamat datang kembali di video kita, di mana di video ini kita akan membahas manajemen file dan storage. Apa itu manajemen file? Manajemen file adalah sebuah sistem mendasar untuk proses penamaan, penyimpanan, pengarsipan, dan pengaturan dalam sebuah file. Manajemen file atau file management system sebuah sistem operasi yang digunakan oleh perusahaan. Manajemen file adalah sebuah sistem mendasar untuk proses penamaan, penyimpanan, pengarsipan, dan pengaturan dalam sebuah file. Secara umum, manajemen file merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat menyurat, perhitungan, catatan, dan sebagainya dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam berbisnis. Lalu, apa itu manajemen file? Manajemen file atau yang biasa disebut sistem merupakan sistem yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dokumen. Tentunya sistem ini sangat memudahkan manajemen file dalam perusahaan. Sistem manajemen file adalah sebuah sistem yang memiliki banyak manfaat serta fitur. Fitur yang terdapat dalam manajemen file adalah memindai, mendigitalisasi, menyetujui, mempercepat, menyimpan, dan sebagainya. Semua fitur tersebut dapat digunakan hanya dengan satu klik saja loh. File management system juga didukung oleh software yang mempermudah penggunaannya untuk masuk ke dalam sistem secara bersamaan. Sistem manajemen file menangani dokumen secara elektronik, mulai dari dokumen yang berbentuk drive sampai ke penyimpanan. Lalu di sini dijelaskan jenis-jenis manajemen file. Yang pertama jenisnya adalah regular file. Yang dimaksud dengan regular file adalah file yang terdiri dari file teks dan biner, disebut dengan regular file. Lalu yang kedua ada directory file, di mana directory file ini adalah sebuah arsip yang dimiliki dari operation system dari sebuah perangkat. Directory berisi semua informasi mengenai daftar file yang terdapat dalam folder atau direktori dan subdirektori. Direktori adalah file yang dapat diakses secara terus-menerus pada sebuah sistem operasi. Nah, di sini kita bisa lihat manfaat manajemen file. Yang pertama, manfaatnya adalah dapat menghindari risiko kehilangan file. Di mana file yang berada pada perangkat komputer, kita tahu bahwa bisa aja terhapus. Dengan adanya sistem ini dapat membuat file kita tersebut menjadi lebih aman. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah memudahkan dalam mencari file. Dokumen yang kita miliki atau perusahaan miliki tentu sangat dan tidak sedikit. Dengan adanya sistem ini, file atau dokumen dapat tersimpan rapi sesuai dengan jenis dan kepentingannya, sehingga dapat dengan mudah ditemukan di saat kita membutuhkannya. Lalu yang ketiga, menghemat ruang penyimpanan, di mana dengan menyimpan file secara online dapat menghemat penyimpanan ruangan secara fisik. File yang disimpan secara manajemen dapat disimpan dengan rapi dan dikelompokkan secara kategori serta menghemat secara ruang penyimpanan. Lalu manfaat yang keempat adalah mengetahui file yang tidak terpakai. Banyaknya file atau dokumen yang dimiliki oleh sebuah perusahaan membuat banyak file yang terbengkalai. Seringkali file yang tersimpan sudah tidak terpakai sehingga tidak diperlukan lagi. Dengan menghapus file yang tidak diperlukan tersebut dapat menghemat kapasitas penyimpanan sebuah file. Lalu di sini ada fungsi manajemen file. Ada sekitar 5 fungsi manajemen file, yaitu membuat, memodifikasi, dan menghapus file, menggunakan file secara bersamaan, membackup dan merecovery data, menyimpan informasi dan data dengan baik dan aman, serta menyediakan interface yang user-friendly. Nah, untuk selanjutnya di sini dijelaskan ada beberapa arsitektur manajemen file. Yang pertama ada yang namanya sistem akses.
hal yang bersangkutan dengan cara dari sebuah data dapat disimpan dan diakses pada file tersebut dengan sistem akses. Lalu yang kedua adalah manajemen file, yaitu hal yang berkaitan dengan penyediaan prosedur operasi file disebut dengan manajemen file. Contohnya penyimpanan, pengajuan, pemakaian secara bersamaan, dan pengamanan. Lalu yang ketiga adalah manajemen ruang penyimpanan. Manajemen ruang penyimpanan adalah hal yang berkaitan dengan penyediaan ruang untuk penyimpanan file pada perangkat yang terdapat di dalam sebuah komputer. Lalu yang keempat, mekanisme integritas file, di mana hal ini berkaitan dengan keterangan dalam file yang tidak korup atau dikenal dengan corrupted file. Lalu kita lanjut membahas tentang manajemen storage. Apa itu manajemen storage? Di sini pertama dijelaskan storage adalah perangkat penyimpanan data digital yang digunakan untuk menampung file, aplikasi, sistem operasi. Storage dapat bersifat primer seperti RAM atau sekunder seperti HDD dan SSD. Adapun jenis-jenis storage sebagai berikut. Yang pertama ada premise storage yang merupakan memori utama seperti RAM, baru secondary storage penyimpanan permanen, tertiary storage yaitu media cadangan, dan yang keempat adalah cloud storage, layanan penyimpanan berbasis jaringan internet. Lalu ada teknologi storage. Yang pertama ada hard disk drive yang merupakan dan memiliki kapasitas yang besar dan berbasis piringan magnetik. Lalu yang kedua ada solid state drive SSD, di mana SSD ini lebih cepat dan tanpa komponen mekanik. Lalu ada yang ketiga ada yang namanya redundant array of independent disks, di mana merupakan teknologi penggabungan beberapa disk untuk kinerja dan keandalan lebih tinggi. Lalu yang keempat ada yang namanya network attached storage, artinya penyimpanan berbasis jaringan lokal. Dan yang terakhir ada storage area network, yaitu sistem penyimpanan yang berskala besar untuk sebuah server. Lalu di sini ada teknik manajemen file dan storage. Yang pertama adalah alokasi ruang disk. Terbagi menjadi tiga, yaitu contiguous allocation, link allocation, dan index allocation. Di mana contiguous allocation ini merupakan tempat di mana file disimpan dalam blok secara berurutan. Lalu di dalam link allocation, di mana file disimpan di blok acak yang saling terhubung. Lalu yang ketiga, index allocation. Setiap file memiliki tabel indeks lokasi bloknya. Lalu yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika file terpecah di berbagai lokasi fisik pada disk, menyebabkan penurunan kinerja. Maka solusinya kita melakukan defragmentasi secara berkala. Lalu yang ketiga, manajemen ruang kosong. Sistem operasi menjaga bitmap atau freelist untuk mengetahui blok mana yang kosong. Selanjutnya kita akan membahas keamanan dan backup data. Yang pertama, keamanan file. Keamanan file dapat dilakukan melalui pengaturan hak akses, enkripsi file, dan kontrol versi. Yang kedua, backup dan recovery. Tujuannya melindungi data dari kehilangan akibat kerusakan, serangan, atau kesalahan manusia. Jenis backupnya ada full backup, yaitu menyalin seluruh data. Incremental backup menyalin data yang berubah sejak backup terakhir. Differential backup yaitu menyalin data yang berubah sejak backup penuh terakhir. Dan media backup seperti tape, NAS, cloud, atau Red Mirror. Lalu kita akan membahas isu dan tren modern yang terjadi dalam manajemen storage. Yang pertama adalah virtual storage, di mana penyatuan berbagai sumber penyimpanan fisik menjadi satu kesatuan logis. Yang kedua, cloud storage management, penggunaan layanan seperti Google Drive. Lalu yang ketiga adalah data duplication, yaitu menghapus duplikasi data untuk efisiensi ruang.
Yang keempat, SDS, yaitu mengontrol storage melalui perangkat lunak tanpa tergantung pada perangkat keras. Lalu yang kelima, yaitu green storage, yaitu efisiensi energi dalam penggunaan perangkat penyimpanan. Nah, setelah kita membahas tentang manajemen file dan manajemen storage, maka kita rangkum bahwa manajemen file dan manajemen storage merupakan komponen fundamental dalam administrasi sistem komputer. Sistem operasi yang baik harus mampu mengatur, melindungi, dan mengoptimalkan penyimpanan data secara efisien. Dengan teknologi modern seperti RAID, cloud, dan virtual storage, efisiensi dan keamanan data dapat semakin ditingkatkan. Baiklah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.